Taib, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Namshi maratan ukhra ma'a syarhil usul min ilmi usul ma'a fadilatis syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa adakhalahu fasiha jannatihi. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan wa an yaj'alana fi mizani hasanatihi wa hasanatina yaumal qiyamah. Wasalna ila mazilna fil kalam anil amr. Mabhasul amr hadha mabhasun tawilun, mabhas wasi' fi kutub al-usuliyin. Taib. Wa nahnu fi mas'alatin fi safhah 165. Qala huna idza warada amrun mu'allalun hal tu'tabarul illah sarifan daiman. Ketika ada suatu perintah dan menggunakan illah di situ, ada illahnya perintah tersebut. Misalkan ada kaidah, ada perintah la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi tidak boleh memutuskan perintah, memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah. Ini ada ilahnya. Apa ilahnya? Marah di situ. Apakah ilah marah ini selalu memalingkan dari hukum tidak boleh tadi? Apa maksudnya ya? Berarti kalau hilang ilahnya, boleh dia menghukumi masalah. Apa maksudnya? Taib. Naqulu idza warada amrun mu'allal. Kalau ada suatu perintah, dia mu'allal. Fa in kana yumkin zawal al-illah. Kalau ilah tersebut mungkin untuk dihilangkan, maksudnya boleh terlepas, seperti rasa marah kan bisa hilang, bisa datang dia. Ya, famata zalat zalal hukmu. Maka kaidah ulama mengatakan apa? Idan tafat al-illah intafal hukmu. Ya, idan tafat al-illah intafal hukmu. Bimana idza zalat al-illah zalal hukmu. Ya, masalan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Al-illah huna ghadab. Ya, law zalat al-illah wa huwa al-ghadab, idan zala at-tahrim huna. Hada mu'allal, fa idza zala al-ghadab hakama. Maka qadi kalau udah tidak dalam keadaan marah, boleh dia menghukumi suatu perkara. Paham ya? Qadi tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Lakin qauluhu ta'ala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Fa hadha mu'allalun bi'illatin la tazul. Adapun dalam ayat di surat Al-An'am ini, ya, diharamkannya maitah, bangkai, dan darah yang mengalir, aw lahma khinzir, atau daging babi. Ilahnya apa? Fa innahu rijsun. Bangkai itu ilahnya adalah rijsun. Berarti ilahnya di sini tazul aw la tazul. Lan tazul, la yumkin an tazul. Tidak mungkin bangkai itu menjadi halal. Paham maksudnya? Karena ilahnya tidak bisa lepas di situ. Ilahnya bahwasanya daging babi itu dia adalah rijsun. Maka ada nanya ke antum. Kalau antum katakan daging babi itu diharamkan karena mengandung penyakit, bagaimana kalau saya pelihara seekor babi dan saya kasih makanan yang sehat, tempat tinggalnya bersih, pokoknya dirawat sepenuh hati, begitulah, ya. Kebersihan dijaga, kenyamanan sebagian dijaga, apakah itu menyebabkan daging babi menjadi halal? Paham? Ya, meskipun tiap hari dikasih minum air zam-zam juga nggak akan menjadi halal. Paham ya? Taib. Jadi, kenapa begitu? Sedangkan dalam kasus qadi tadi, bisa karena ilahnya yumkin tazul, ilahnya mungkin bisa lepas di situ. Kalau daging babi nggak bisa, karena memang dari sananya zatnya menyatu. Jadi ilahnya memang Allah mengharamkan. Gitu. Seandainya Allah mengatakan bahwasanya buah anggur itu haram, paham ya? Tanpa menyebutkan ilahnya, kira-kira kita mau bertinggalkan apa tidak? Mungkin sulit bagi kita untuk meninggalkan. Paham ya? Apalagi kalau kita sudah tahu rasanya gimana. Sudah tahu enaknya anggur itu seperti apa. Maka sulit untuk kita meninggalkannya kalau tidak disebutkan ilahnya apa. Paham ya? Kalau tidak disebutkan ilahnya apa. Baik. Maka dalam satu permasalahan ketika kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak elok, tidak pantas kita untuk menanyakan ilahnya apa, sebabnya apa. Tapi dahulukan apa? Sami'na wa ata'na. Karena tidak semua hal yang Allah haramkan itu Allah sebutkan ilahnya apa. Paham ya? Tidak semua disebutkan ilahnya. Kayak daging babi, ilahnya adalah rijsun. Ya, tapi kalau hilang rijsunnya, bisa apa tidak? Nggak mungkin, rijsun tidak akan bisa hilang dari situ. Paham maksudnya ya? Taib. Fahadha mu'allalun bi'illatin la tazul.
Fawasafa ar-rijsiyata li hadhihi salas sabit wasfu ar-rijsiyati li hadhihi salasah sabitun wal qa'idatu anna al-hukm al-mu'allal yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman. Hadhihi al-qa'idah al-hukmul mu'allal, hukum yang memiliki illah, yaduru, dia akan berputar bersama illahnya, wujudan au adaman, ada atau tidak adanya. Maksudnya kalau ada illah, tidak ada hukum. Apa maksudnya? Tidak ada illah, ada hukum. Ya. Baik. Ada makna yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Idza kana al-illah mawjud fa huwa mawjud. Hakadha. Mawjud tahrimuhu. Hakadha. Contohnya tadi ya qadi tadi. Baik, masalan law syaribtul khamra walakin al-khamr hadha laisa fihi iskar. Laisa fihi iskar. Hadha halal am la? Yajuz am la hadha? Limadha? Lianna fi Illa al-iskarnya tidak bisa. Kalau ada orang minum khamr, ya, minum khamr sedikit, ya, whisky, jelas khamr ini, ya, jelas khamr, ya, alkoholnya 40% misalkan, dia minum itu, tapi nggak mabuk dia, daya tahan tubuhnya bagus misalkan, nggak gampang mabuk dia orang. Maka kita katakan khamr itu halal bagi dia. Mal jawab, kayak penarut ala hada. Qultum qabla qalil al-hukmul mu'allal yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Idan al-illah ghairu mawjud. Idan al-hukum ghairu mawjud, kan? Illahnya nggak ada di situ, iskar. Berarti nggak ada haram. Apa maksudnya? Kalau khamrnya tidak memabukkan, berarti tidak haram, kan? Karena Nabi sendiri mengatakan kullu muskirin haram. Yang memabukkan itu yang haram. Berarti kalau tidak memabukkan tidak haram, begitu kan fahmul mukhalafahnya. Nah, sekarang bagaimana narut kaifa nujib ala man qala bi anna yajuz an yashroba bidalil annahu la yuskir. Al-khamr sahih. Ahsan. Hadha huwa al-jawab. Awalan anna al-khamr aidan yusab bi annahu rijsun min amali syaitan. Fi qoulihi ta'ala madza? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ada rijsun yumkin lazul am la tazul. La tazul. Idan sabab limada al-khamr yuhram laisa bil iskar faqat walakin bi annahu rijsun. Walaysa rijsun fi dzatihi walakin rijsun fi madza naqul ma alladhi hasala ba'da syurbil khamr hada. Paham tak? Kama anna al-awsan, al-asnam, ada rijsun, limada? Alaysa min dzatihi al-hajar, hadza laysa rijsun, walakin min alladhi yusabbibu dzalika al-asnam wa huwa asy-syirk mathalan. Baik. Wal jawab tsani fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makana muskiran qaliluhu, makana muskiran kathiruhu fa qaliluhu haram. Jadi sedikit ataupun banyak, Nabi sendiri menegaskan di situ. Apa maksudnya ya? Baik. Jadi kaidah ini tidak bisa diterapkan secara mutlak, secara mentah begitu saja. Antum harus melihat kasus itu kepada hukumnya masing-masing. Gitu ya? Nah, maka terkadang kalau antum memahami atau mencatat satu kaidah, jangan dipraktekkan langsung untuk setiap kasus. Ya, setiap kasus jangan. Apalagi itu berkaitan dengan syariat. Dalam kasus-kasus duniawi ya labas bi. Tapi kalau dalam kasus-kasus syariat, maka lihat dulu dalil-dalilnya. Baca kitab-kitab al-qawaid al-fiqhiyah atau al-qawaid al-usuliyah. Bagaimana di situ kasus-kasus tertentu saja yang berlaku. Baik. Kemudian di sini Syekh ini pengulangan lagi di sini ya. Beliau mengatakan di sini waqad yakhrujul amru 'anil wujub wal fawriyah li dalilin yaqtadi dzalik. Terkadang amr itu keluar dari mana al-wujub atau keluar dari mana al-fawriyah li dalil. Kalau ada dalil yang menunjukkan begitu. Ma'lum annahu idza wujida dalil ad-dalu ala anna al-amra laysa lil wujub itma'annat an-nafsu wa syaraha as-sadru wala iskala fi hadza. Qaluhu fayakhruju 'anil wujub ila ma'anin minha an-nadb. Baik, terkadang perintah itu keluar dari makna al-wujub, menyimpang dia. Sekarang ke mana an-nadb. Apa maksudnya ya? Antum bayangkan sebuah jalan lurus. Al-amru lil wujub nama jalan ini.
Paham ya? Dia tidak akan belok ke kanan atau ke kiri kecuali ada qarinahnya. Nah, sekarang kita lihat jalan ke kiri ke kanan itu apa saja sih? Paham ya? Kalau jalan lurus namanya al-wujub. Jalan ke kanan itu namanya an-nadb. Contohnya firman Allah, wa ashhidu idza tabayatum. Jika kalian saling berbaiat atau saling jual beli di situ, ashhidu. Ashhidu artinya apa? Nah, datangkan saksi. Harus ada saksi di situ dalam akad kalian tersebut. Wa ashhidu. Hadhihi minal qa'idah allati dzakartuha min qabl. Anna ba'dal ulama yaqulun innal awamir allati la tata'allaqu bil ibadah kulluha lil irsyad. Ya, perintah-perintah yang tidak berkaitan dengan ibadah itu berarti laisa lil wujub walakin lil irsyad. Ya, wa inna syari'a arsyadaka ila ma fihi maslahah. Tidak wajib. Apa bedanya al-wujub sama al-irsyad? Hah? Al-wujub, kalau antum melakukan dapat pahala, kalau antum tinggalkan dapat dosa. Sesuatu yang pasti, yang berat, al-wujub itu. Tapi al-irsyad itu sifatnya anjuran saja, lebih mirip al-istihbab. Apa maksudnya ya? Jadi, makan dan minum itu perkara mubahat, ya kan? Ketika syariat mengatakan makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, ya, makan dari bagian yang paling terdekat dulu, dan seterusnya. Itu sifatnya irsyadat namanya itu. Karena tidak berkaitan dengan ibadah. Dan irsyadatnya syariat itu pasti ada maslahat di belakangnya. Maka dengan tangan kanan, ya, minum dengan tangan kanan, ini namanya irsyad. Laisa lil wujub illa dalil ala annahu wajib. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwasanya dia wajib, misalkan mengatakan kulu bi yaminika la taqul bishimal fa inna syaitan yaqulu bishimal, dan ada yadullu ala annahu wajib. Ada illah qarinah. Baik. Wala yulzimuka walam yulzimka bihada ilzaman fal haqqu laka. Nah, jadi boleh antum melakukan mana aja. Fa in syi'ta an tudayya haqqaka fa anta wa ma syi'ta, lakin arsyadaka ila amrin fihi maslahatuka wa rahatuka mithlu wa ashhidu idza tabayatum. Al-amru huna lil irsyad. Ini kan bukan ibadah, ini kan jual beli ini kan bukan ibadah, ya. Jual beli bukan ibadah, maka syariat ngasih kita petunjuk di sini walaupun bentuknya amr. Paham ya? Kalau antum hanya berpegang dengan kaidah al-amru lil wujub, oh berarti ini wajib ini. Enggak begitu. Paham ya? Jadi tidak semudah itu menerapkan kaidah itu. Menghafal kaidah, memahami kaidah itu gampang, tapi menerapkannya dalam setiap kasus itu butuh kepada mutolaah yang mendalam di situ. Wa asyhidu idza tabayatum, amr di sini bukan lil wujub tapi lil irsyad. Nah, jadi kalau kita tidak mendatangkan saksi ketika jual beli boleh enggak? Boleh, ya, tidak mendatangkan saksi ketika jual beli boleh. Tapi kalau kita mendatangkan saksi fihi maslahah. Paham ya? Hadha wal afdal. Baik. Yakni annahu arsyadaka ilal maslahah, mithlu ma yaqulu lakal qa'il wa anta turidu an tadhhab fit tariq ilal yamin, usluk al yasar fa huwa ashal laka. Antum mau jalan ke kanan, Anda bilang, jangan lewat kanan, lewat kiri aja lebih cepat nyampe. Ya, apakah wajib antum lewat kiri? Serah antum mau lewat kanan atau lewat kiri di situ. Tapi kalau mau lewat kiri ada maslahatnya. Itu maksudnya wa asyhidu idza tabayatum. Wa hadza laisa bi amrin wala bi ilzam walakinnahu irsyad. Lau khalaftahu la takunu asiyan. Kalau antum menyelisih irsyad itu tidak dinamakan bermaksiat antum. Paham ya? Akan tetapi ini masuk dalam firman Allah, udkhulu fis silmi kafah hatta fil muamalat ghairul ibadah, nakhus bi irsyad as-syariah huna. Jadi yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah itu hatta yang irsyad ini juga kita amalkan, bukan hanya yang wajib. Baik. Lakin al-jumhur ala khilafi dzalik yaqulun awamiru syar' kulluha ibadah. Hatta ma la yatalaq bil ibadah fa huwa ibadah. Ada khilaf adon. Ya, jumhur mengatakan sebaliknya, perintah-perintah syariat itu semuanya ibadah. Jadi kalau antum ketemu fi'il amr dalam Al-Qur'an semuanya ibadah. Paham ya? Ya, semuanya ibadah. Ya, baik. Akan tapi Syekh Utsaimin memegang pendapat bahwasanya ya dalam Al-Quran itu ada ibadah, ada muamalah. Paham ya? Ada ibadah, ada muamalah. Baik. Awal-awal dari Al-Quran di surat Al-Baqarah, An-Nisa itu isinya adalah muamalah. Kemudian di tengah-tengahnya banyak ibadah di situ. Baik. Fa'ala hadza yaqulun wa asyhidu idza tabayatum hifdzan lil huquq wa kaffan lin niza' wa ijtinaban lil adawa wal baghdha.
Ya, makanya para jumhur ulama mengatakan wa asyhidu idza tabayatum, berarti ini termasuk ibadah. Mendatangkan saksi ketika jual beli itu termasuk ibadah. Kenapa? Apa tujuannya? Ada 3 tujuannya. Yang pertama, hifdzan lil huquq, menjaga hak. Li'annaka idza asyhadta hafizta haqqaka. Kalau ada saksi itu akan lebih menjaga hakmu. Tidak bisa nuntut balik nanti ketika orang menuntut balik. Wa kaffan lin niza', itu menutup celah untuk timbulnya permusuhan atau perdebatan. Lianna khasmaka idza alima anna hunaka syahadah lam yunazi'aka. Nah, kalau ada bukti tertulis, misalkan ada saksi, nggak ada yang bisa menyelisihinya. Wajtinaban lil adawati wal baghdha. Makanya para ulama memakruhkan pernikahan secara diam-diam. Paham ya? Karena la yakufu an-niza, tidak menutup kemungkinan adanya niza nanti. Ya, maka pernikahan itu syariatnya harus diumumkan seluas-luasnya. Ya, ada sekarang media sosial, diumumkan di media sosial seluas-luasnya agar orang-orang tahu bahwasanya antum telah menikah. Itu akan memberikan hak, ya. Tidak akan ada orang yang macam-macam sama istri antum karena udah menikah, tidak ada yang melamar istri antum nanti. Gitu kan? Nah. Baik. Wajtinaban lil adawati wal baghdha li'anna an-niza' yujibul adawah wal baghdha. Fayakunu hadha min babin nadab wa laysa min babil wajib. Li'anna al-haq laka wa idza da'a haqquka fa antal mas'ul an nafsika. Baik. Qaluhu fal amru bil ishhadi ala tabayyu'i lin nadbi. Walakin yanbaghi aidan an yufarriqa baina ma jarat al-'ada bil ishhadi 'alaihi likaunihi amran hadza khatarin wa dha sya'nin wa baina syai' at-tafi alladhi lam tajri al-'adatu bihi. Falau aradta an tashtariya khubzan biriyalin faqultu la adhhabu hatta ushhida anni ishtaraitu khubzan biriyalin fahada lam tajril adatu bihi li'annahu syai'un tafih. Maka Syekh di sini mengatakan kalau berdasarkan pendapat jumhur berarti al-amru bil ishhad ala tabayyu, bukan jumhur ya. Pendapat Syekh di sini bahwasanya mendatangkan saksi ketika jual beli itu hukumnya sunnah karena itu termasuk irsyad walaisal ibadah. Kalau jumhur berarti mengatakan wajib. Paham ya? Kalau antum mau beli roti di Indomaret, wajib antum bawa saksi. Menurut jumhur. Paham ya? Kok bisa jumhur berpendapat begitu? Ingat, jumhur tidak selamanya berada di atas kebenaran. Paham ya? Nggak selamanya jumhur itu pendapat yang kita pilih. Terkadang pendapat jumhur kita tidak terima juga gitu. Nah, maka usul fikih itu membuka cakrawala berpikir kita tidak ta'assub dalam satu pendapat. Karena justru pendapat jumhur bisa jadi adalah pendapat yang kurang tepat. Ya, bahkan bisa jadi itu adalah pendapat yang lemah. Baik, maka Syekh di sini mengatakan ya, harus kita bedakan antara jual beli perkara yang besar atau jual beli yang remeh-temeh. Ya, jual beli yang sepele. Kalau antum beli roti misalkan harganya 1 rial, ya, roti 1000-an, 2000-an, maka nggak perlu datangkan saksi. Ya, karena memang tidak perlu mendatangkan saksi. Tapi kalau untuk jual beli rumah, biasanya ada saksi nggak? Ya, jual beli rumah, jual beli tanah, kan harus ada saksi, ada notaris juga bahkan di situ kan. Maka kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya jual beli rumah nggak pakai saksi? Kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena kebiasaan orang harus pakai saksi. Ini kembalinya ke ada. Karena kaidah kita mengatakan apa? Al-adah muhakkama. Ada itu jadikan sandaran hukum juga. Aidan yufarriqu baina asy-syira' lin-nafsi wasy-syira' lil-ghair fa syai' alladhi laka qad naqul innaka bil khiyar in adatahu fa 'alaika wa in hafiztahu falaka lakin idza kana waliyan 'ala mali yatimin fa huna qad naqul innal ishhada wajibun khususan fil umuril khatirah allati laha sya'nun li'annahu law lam yashhad la da'a haqqu ghairihi wal insan yajibu an yatasarrafa li ghairihi bil aslah wala yajibu an yatasarrafa li nafsihi bil asla wa li hadha yajuzu an atabarra'u bimali li syakhsin lakin la yajuz an atabarra'u bimali yatim. Baik. Jadi seorang itu dituntut untuk lebih menjaga harta orang lain daripada hartanya sendiri. Paham ya? Kalau antum sebagai wali anak yatim, antum harus jaga baik harta itu. Ya, harta itu antum harus lebih depankan daripada menjaga harta antum sendiri. Harta antum sendiri di situ. Maka ketika antum menjaga harta anak yatim, kemudian antum investasikan, boleh ya, antum kembangkan harta itu, tapi ternyata mengalami kerugian, wajib antum ganti pakai harta antum sendiri. Paham ya? Berat tanggung jawabnya. Makanya orang yang menjaga anak yatim itu, ana wa kafilul yatim kahatain, kata Nabi. Saya seperti, dan orang yang menjaga harta anak yatim itu seperti ini. Berdempetan, saking dekat kedudukannya.
Ya, karena tidak semua orang mampu untuk memegang tanggung jawab yang besar seperti itu. Baik, maka boleh untuk kita membelanjakan harta sendiri, tapi nggak boleh untuk membelanjakan harta anak yatim. Ya, harus dengan izin dari si anak yatim itu. Ya, kalau dia sudah sampai al-irsyad, sudah sampai derajat balik. Fala yuhmal da'iman ala nadbi bal fihi tafsil. Maka kesimpulannya, tidak selamanya perintah itu dibawa kepada mandub. Qauluhu bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yashhad wa qad yunaqish al-mu'allif al-istidlal bima sayati. Baik, perhatikan di sini. Dalilnya apa? Bahwasanya al-amru yuhmal ala nadab. Bahwasanya Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari Arab Badui dan tidak mendatangkan saksi. Apa maksudnya di sini? Tidak mendatangkan saksi. Berarti Nabi menyelisih ayat tadi, wa asyhidu idza tabayatum. Baik. Kalau seandainya wa asyhidu idza tabayatum alal wujub, nggak mungkin Nabi nggak datangkan saksi. Ngerti maksudnya? Berarti wa asyhidu idza tabayatum yuhmal ala nadbi. Paham istidlalnya di sini? Paham ya? Nah, tapi Syekh sendiri di sini kemudian ya, yunakish hadal istidlal. Paham itu mana yunakish? Ya, didebat sendiri pendapat beliau di sini. Ya, nah kemudian mungkin di sini beliau setelah berapa lama kemudian dapat sudah tahu hukumnya begitu ya. Yang sebelumnya beliau berpendapat begini, kemudian beliau punya pendapat yang baru. Dan ini adalah sesuatu yang lumrah di kalangan para ulama, memiliki lebih dari satu pendapat. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i punya mazhab jadid, mazhab qadim. Ya, ketika beliau masih di Makkah, ya, masih di Madinah, itu namanya mazhab qadim. Ketika beliau sudah ke Mesir, mazhab jadid, ya, berubah-ubah pendapatnya. Bisa, karena manusia, ya, yang sebelumnya beliau tidak tahu hadisnya, setelah lama menuntut ilmu tahu hadisnya misalkan, bisa berubah-ubah. Baik. Maka di sini Syekh membantah sendiri perkataan beliau, mengatakan istidlalnya sendiri kurang tepat. Ana Nabi ibta'a farsan min Arabi. Fastatba'ahu Nabi li yaqdiyahu thamana farasihi fasra Rasul sallallahu al-mashi wa abta'a al-Arabi. Fatafiqa rijalun ya'tariduna al-Arabi fayusawimunahu bil faras wa la yash'urun anna Nabi sallallahu ibta'ahu. Fanada al-Arabi ya Rasulullah faqala in kunta mubta'an hadzal faras wa illa bi'tuhu. Faqama an-Nabi hina sami'a nida al-Arabi faqala awalaysa qad ibta'tahu minka? Faqala al-Arabi la wallahi ma bi'tukahu. Faqala an-Nabi bala qad ibta'tahu minka. Fatafiqa al-Arabi yaqulu halumma shahidan. Faqala Khuzaimah bin Thabit ana ashhadu annaka qad bay'atahu. Faqbala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khuzaimah radhiyallahu anhu faqala bima tashhad? Faqala bi tasdiqika ya Rasulullah. Wajala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Taib. Jadi kasusnya di sini kenapa Nabi tidak mendatangkan syahid? Ya, Nabi bukan berarti tidak mau mendatangkan syahid. Nabi mau mendatangkan syahid tapi tidak sempat. Kenapa? Karena karena kudanya si Arab Badui ini banyak yang mau beli. Ya, Nabi bercepat-cepat jalan ini untuk untuk membeli. Ya, tapi si Arab Badui ini pelan-pelan jalannya. Dan di belakang si Arab Badui ini ada orang-orang yang ingin membeli, menawar kuda tadi dari Arab Badui tersebut, begitu. Padahal si Arab Badui ini sama Nabi sudah ngobrol berdua, udah ada deal di situ untuk menjual kuda tersebut kepada Nabi. Nabi jalannya cepat, si Arab ini belakang, begitu. Paham ya? Baik. Maka ketika dia mendengar, kemudian Nabi nggak lama kemudian dengar Arab Badui ini ngomong, wahai orang-orang, saya menjual kuda saya. Lah, Nabi heran, tadi kan udah deal ini, kenapa kok malah dia teriak begitu sekarang? Paham ya? Ya, maka Nabi mengatakan awalnya sakot tidak tahu minka, bukankah engkau sudah jual kepada saya? Ya, udah terjadi kesepakatan begitu. Maka Arab Badui enggak, belum. Ya, saya belum menjual kuda ini kepadamu. Kenapa kok adabnya jelek sekali ini? Arab Badui, ya, Arab Badui begitu ya. Mau Nabi mau siapa juga begitu. Memang tabiatnya seperti itu. Ya, Arab Badui ini bilang begitu. Ya, saya belum jual kepada kamu. Ya, kalau memang saya udah jual kepada kamu, apa dalilnya? Apa syahidnya begitu? Paham ya? Apa syahidnya di situ? Maka datanglah seorang sahabat bernama Khuzaimah bin Thabit menyaksikan peristiwa itu. Dia mengatakan, saya yang bersaksi, engkau telah menjualnya. Ya, karena si Arab Badui kan minta saksi tadi. Datanglah Khuzaimah bersaksi. Ya, Nabi mata syahad kata Nabi, Nabi tasdiqika ya Rasulullah. Ya, dengan pembenaranmu ya Rasulullah.
ya. Nabi telah nggak mungkin bohong begitu, ya. Maka Nabi jadikan syahadatnya Khuzaimah itu adalah syahadat sebagaimana dua orang laki-laki. Ya, Khuzaimah di syahadat dua orang laki-laki dihitung sama Nabi di situ. Walihada farada ala kulli muslim an yashhad anna Rasul ishtara hadzal faras min al-arabi bi thaman alladhi ayyanahu ar-rasul li anna ar-rasul kalamahu haqq. Lakin ahyanan ba'dun nas yu'tihi Allah azza wa jalla sur'atal intibah faja'ala an-nabi syahadatahu bi syahadati rajulain. Ala kulli hal al-muallif istadalla ala anna al-amra bil istishhad lin nadab wa laysa lil wujub bi fi'li rasul alaihi salatu wassalam. Wajul istidlal annahu law kana al-ishhad wajiban la syahada an-nabi ala dhalik id la yada'a an-nabi syai'an wajiban wa hadha la syakka istidlalun wadih. Lakin qad yunaqash al-istidlalul musannif bi annahu innama lam yajib al-ishhad ala rasul alaihi salatu wassalam li anna qawlahu maqbulun fal ishhad laysa hunaka daruratun ila wujudihi bi khilafi ghairihi fal ishhad illam yahsul minhu lam tuqbal dakwah. Ya, kenapa? Bukan berarti Nabi menyelisihi ayat wa ashidu idza tabayatum ketika Nabi tidak mendatangkan saksi di situ. Bukan begitu. Karena Nabi itu kalamhu maqbul. Beliau beda dengan kita, butuh kepada saksi. Paham ya? Kalau Nabi, karena sifat kejujurannya, bitasdikika ya Rasulullah, kata Khuzaimah. Dengan sifat kejujuranmu itu sudah cukup menjadi saksi wahai Rasulullah. Berarti Khuzaimah dihitung satu laki-laki, kemudian sifat Rasul sebagai yang jujur dihitung satu. Udah dua berarti. Paham maksudnya? Tapi kalau kita, tetap butuh kepada saksi. Berarti kita tidak keluar dari ayat wa ashidu idza tabayatum. Walakin hal kullul mubaya'ah na'ti bi asyahid. Nah, mal jawab? La. Ya. Fihi farq kata saya tadi. Ya. Hanya dalam perkara-perkara yang besar saja. Adapun fil asya at-tafiha la nahtaji ila al-ishhad bi syahadatai aw bi rajulain. Baik, walakin naqul al-aslu fi fi'li rasul annahu litashri' bi qat'in nadhar 'anil khususiyah. Tapi kita katakan beliau bantah lagi pendapat beliau tadi. Beliau mengatakan hukum asal perbuatan Nabi itu tasyri'. Perbuatan Nabi itu hukum asalnya adalah sebagai pensyariatan. Bi qat'in nadhar 'anil khususiyah. Bi'adamin nazar. Qat'in nazar bagaimana? Bi'adamin nazar. Tanpa melihat kepada kekhususan Nabi. Paham ya? Jadi apapun yang Nabi lakukan itu tasyri'. Paham ya? Ya, itu pun tasyri' tanpa melihat kepada kekhususannya. Wa illa fa innahu la syakka anna min khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam an tuqbal dakwah bila bayyinah. Maka di antara kekhususan Rasul adalah diterima apapun dakwaan beliau tanpa perlu ada bukti. Ini kekhususan Nabi. Di antara kekhususan Nabi misalkan menikah lebih dari 4. Kekhususan Nabi yang lain misalkan saum wal wisol, ya, puasa tanpa berbuka. Itu kekhususan Nabi. Di antara kekhususan beliau lagi adalah nggak perlu kepada adanya saksi. Paham maksudnya ya? Nah, bayangkan kalau antum katakan perlu adanya saksi. Ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran berarti harus ada saksi kan? Tapi nyatanya kan tidak. Ya, taib. Wala yujad ahadun minal khalqi tuqbal dakwah bila bayyinah illa Rasul sallallahu. Enggak ada orang yang diterima dakwaannya kecuali tanpa ada bayyinah kecuali Nabi sallallahu. Fa inna mujarrada dakwah salawatullah salamu alaihi bayyinah. Karena cukup dengan dakwaan beliau. Paham itu mana dakwah? Ya? Dia mengatakan begini. Ketika dia mengatakan kepada Arab Badui tadi, saya telah membeli kudamu wahai Arab Badui. Itu dakwah namanya. Ya, dakwaan, ya. Baik. Kemudian al-ibahah, mana yang kedua adalah al-ibahah. Tadi kita katakan al-wajib, al-amru lil wujub. Ini jalur utamanya. Terkadang dia bisa bermakna an-nadab. Contohnya apa? Wa ashidu idza tabayatum. Ihfadhu hadi, ya. Contohnya adalah wa ashidu idza tabayatum. Antum begini pola pikirnya ya, bentuk mind mapping begini. Ke jalan yang lurus itu al-amru lil wujub. Paham? Mad dalil? Falyahdharil ladzina yukhalifun an amri an tusibahum fitnah wa adzabun alim. Hadza huwa dalil al-amru lil wujub. Hadza huwa al-asal. Walakin yumkin an yamshi shimalan aw yaminan, ya. Bisa ke kanan atau ke kiri dia. Kalau ada qarinah. Kalau qarinahnya membawa ke nadab berarti dia mandub, al-amru lin nadab. Kalau dia qarinahnya al-ibahah berarti al-amru lil ibahah. Paham ya? Baik. Berarti sekarang kita lihat yang kedua.
Tadi yang mandub tadi dalilnya wa asyhidu idza tabayatum. Kesimpulannya berarti mendatangkan saksi ketika jual beli itu hukumnya apa? Sunnah. Karena ini bukan bagian dari ibadah. Ini adalah irsyad bi khilafil jumhur. Kemudian al-ibahah wa aktsaru ma yaqau dzalika idza warada ba'dal hadar au jawaban lima yatawahham annahu mahdzur. Hunaka kaidah yaqul ya al-amru ba'dan nahi tufidul ibahah, yufidu al-ibahah. Al-amru ba'dan nahi atau ba'dal hadar yufidu al-ibahah. Al-amru ba'da an-nahi atau ba'da al-hadar yufidu al-ibahah. Baik. Kalau ada perintah setelah sebelumnya dilarang, itu berarti boleh hukumnya. Paham ya? Ya, lakukan ini. Ya, semisal tentang ziarah kubur. Ya, awalnya Nabi melarang mutlak perempuan untuk ziarah kubur. Tapi kemudian Nabi memerintahkan perempuan untuk ziarah kubur. Apa maksudnya? Berarti hukum ziarah kubur bagi perempuan apa? Wajib, sunnah, atau haram? Ya, boleh hukumnya. Paham ya? Bukan wajib, bukan sunnah. Maka kalau perempuan kita anjurkan nggak untuk pergi ke kuburan, ziarah kubur? Hah? Kalau perempuan kita anjurkan apa tidak untuk ke kuburan? Antum punya istri, punya anak perempuan, antum anjurkan mereka ke kuburan apa tidak? Untuk ziarah? Ya? Tidak. Tapi kalau mereka mau, boleh antum cegah? Hah? Ya, boleh antum cegah, boleh tidak. Jika antum menganggap tidak ada mudarat di situ, silahkan biarkan dia pergi ke kuburan. Apa maksudnya ya? Kalau keyakinannya masih benar, misalkan tidak ada keyakinan syirki atau bid'iyah, maka biarkan dia pergi. Paham ya? Baik. Jadi kalau ada perintah setelah larangan, itu mananya al-ibahah atau jawaban lima yutawaham annahu nazar, atau ada suatu jawaban bagi suatu masalah yang dikira itu adalah haram. Nanti kan kita lihat contohnya. Misaluhu ba'dal hadar, qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu. Wal amru bil istiyad lil ibahah liwuqu'ihi ba'dal hadar al mustafad min qauli ta'ala ghairu muhallis sayd wa antum hurum. Enggak boleh kalian itu untuk berburu dalam keadaan sedang ihram. Ini ayat pertama surat Al-Maidah. Di ayat kedua, wa idza halaltum fastadu. Nah, di ayat pertama tadi nggak boleh. Di ayat kedua malah diperintahkan. Berarti hukum berburu ini apa? Wajib, sunnah, atau bagaimana? Mubah. Paham ya? Karena kaidahnya al-amru ba'dal hadar yadullu 'alal ibahah. Baik. Al-mahdzur huna mana al-hadar bidha al-musyalah. Ya. Yakni allati fiha alif. Ya. Allati fiha alif. Amma ad-dad ghairu al-musyalah falaysa fiha alif min hadara yahduru. Perhatikan di sini ada istilah-istilah di kalangan para ulama. Antum pernah dengar istilah atta al-manqutah atau alba al-manqutah, ba yang menggunakan titik, atau jim al-manqutah. Jim al-manqutah, di mana-mana jim itu ada titiknya kan? Tapi ditambahkan kata manqutah, bertitik. Apa fungsinya itu? Ya, untuk membedakan dengan ha dan kho. Ya, kalau dikatakan misalkan atta al-musannah dari kata isnan, dua. Berarti ta itu ada titiknya dua. Apa maksudnya? Ta kan di mana-mana titiknya dua. Tapi disebutkan kata musannah biar kita yakin itu memang huruf ta, begitu. Apa maksudnya? Karena terkadang kan kalau kitab yang salah cetak itu kan di situ dia. Antum punya kitab misalkan ada kotoran sedikit saja kan mirip titik gitu kan, mirip titik ya. Nah, mana dalam misal kasus cerita yang saya disampaikan itu ketika mengatakan berobatlah dengan habbatus sauda. Habbah itu tulisannya ba-nya titiknya di bawah kan, ya, habbatus sauda. Nah, kemudian hadis yang dibaca sama seorang ini, ada orang jahil ya, dia baca itu hayyatus sauda dibacanya. Ya, hayyah artinya ular. Akhirnya dia berobatlah dengan ular sauda, ular warna hitam, meninggal dia. Ya, karena perintahnya habbatus sauda. Ya, dia malah milih hayyatus sauda. Ya, kenapa bisa begitu? Karena hanya di masalah titik ba sama ta doang. Kan remeh itu kelihatannya. Makanya saya di sini mengatakan bidza al-musyalah. Al-musyalah artinya ada alifnya. Lah di mana-mana kan dza kan ada alifnya tegak begitu. Ya, bukan alif sih sebenarnya ya. Jadi mirip alif dia. Ya. Adapun huruf dot
Dot sama dot mirip apa tidak? Apa bedanya? Nah, kalau dot ada tegaknya kan. Kalau dot nggak ada gitu maksudnya. Contohnya hadoro. Hadoro sama hazoro kan mirip. Makanya kalau dikatakan adzo al-musyalah, maksudnya bukan dot di situ. Agar ada jangan yang ada salah baca al-hador, bukan al-hazor yang benar. Wa qauluhu ta'ala wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura bidza al-musyalah. Ya, wa ba'dun nas yusammiha ukhtut ta. Namakan saudarinya ta. Ya, adza itu saudarinya ta karena bedanya hanya di titik saja. Wal ulama fil kutub yaquluna al musyalah fantabihu listilah ulama. Perhatikan istilah ulama ini jangan sampai salah. Karena ikhtilaful qiraat terkadang ikhtilafun nuqat ini penyebabnya. Paham ya? Ada yang membaca wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Paham ya? Mahdura. Ada yang mengatakan mahdzura. Nah, itu ikhtilaful qiraat. Baik. Qaluhu mithaluhu ba'da al-hadar qaluhu ta'ala wa idha halaltum fastadu fal amru bil istiyat al-ibaha liwuqu'ihi ba'da al-hadar al-mustafad min qawlihi ta'ala ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Qaluhu ta'ala ghayra muhillis saydi wa antum hurum yadullu ala tahrimis sayd fi halati al-ihram. Nah, kata ghayru muhillis sayd wa antum hurum itu apa yang kita pahami di situ? Ketika ihram tidak boleh berburu. Ya, tidak boleh berburu di Mekah itu. Tsumma qala wa idha halaltum fastadu. Kalau sudah tahallul, berburulah. Berburulah berarti berburu di sini wajib atau sunnah atau mubah? Mubah. Dari mana untuk mengatakan mubah? Nah, badal hadar melihat kepada ayat sebelumnya. Berarti untuk memutuskan sesuatu itu hukumnya apa, tidak bisa kita hanya melihat kepada ayat itu doang. Harus melihat kepada ayat yang lainnya juga. Paham ya? Makanya para ulama mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu berdasarkan apanya? Maudu'nya. Paham ya? Hadis di kitab Sahih Bukhari itu kan bab-babnya itu satu temanya sama, ya kan? Bab atau kitabut toharoh ya tentang toharoh doang, kitabul jihad ya tentang jihad doang, kitabun nikah tentang nikah doang. Maka ketika antum ingin mengetahui hukum nikah, baca semua hadis dalam kitabun nikah sampai akhir, baru menyimpulkan. Nggak boleh antum hanya membaca hadis pertama doang, menyimpulkan hukumnya apa enggak. Apa maksudnya ya? Baik. Nggak boleh itu. Makanya kalau antum menghafalkan Umdatul Ahkam itu kan hadis-hadis ahkam ya. Umdatul Ahkam itu hafalkan satu bab itu. Satu bab dulu. Ya, Kitabut Thaharah hafalkan, Kitabul Ina hafalkan, dan seterusnya. Ya. Agar pemahaman antum menyeluruh, tidak terbatas satu aja. Nah, kebanyakan orang yang ta'assub dengan pendapat dalam mazhab fikih itu adalah orang-orang yang dalil yang diketahui hanya satu saja. Semakin antum banyak ketahui dalil, maka semakin terbuka pemikiran antum. Ya, semakin istilahnya fleksibel untuk menerima khilaf-khilaf tersebut. Nah, kalau ada orang yang saling hadar gara-gara menggerakkan telunjuk ketika tahiyat, hada syai' la yunasib hada, ya. Alladhi yuharrik asba'ahu fi shalah, ya fihi dalil, walladhi la yuharrik fihi dalil aidan. Jadi tidak sepatutnya masalah khilafiyah dalam fikih itu dijadikan sebagai penyebab untuk berbantah-bantahan, bentrok-bentrokan. Kalau diskusi yang sehat silahkan untuk menemukan dalil yang sesuai. Adapun dijadikan sebab permusuhan, bahkan ada yang sampai pindah masjid, ya, sampai pindah masjid, nggak mau sholat sama yang seperti itu, nggak masalah. Ya. Atau misalkan dalam masalah kunut, ya, kunut Syafi'iyah, mereka kunut, ya kan? Nah, antum kalau sholat di belakang imam yang kunut apa tidak? Kunut ju'ilal imam liutama bihi. Maka kalau imam kunut antum harus di situ kunut. Bahkan Syafi'iyah mengatakan wajib. Kalau antum nggak kunut batal salat. Syafi'iyah begitu mengatakan. Paham ya? Nah, tapi antum kenapa nggak kunut? Kenapa antum nggak kunut? Apa dalilnya? Apa? Sahih. Hadha huwa kalam. Wa hadha huwa dalil. Walakin hadha dalil yumkin an yuntaqadu alaih. Ya, yumkin bisa dibantah dalil ini juga. Ya. Dalil-dalil yang lain ada yang lebih kuat mengatakan kunut itu justru disyariatkan. Paham ya? Kalau antum belajar kutub Syafi'iyah, justru kunut itu yang lebih kuat. Apa maksudnya? Justru kunut yang lebih kuat. Maka dalam masalah ini, kunut tidak kunut itu tidak dijadikan sebagai mahallu al-khilaf. Ya, jangan diperbesar-besar masalah itu, karena masing-masing punya dalil yang kuat, begitu. Yang kunut silakan kunut, yang tidak ya tidak masalah, begitu. Ya, yang tidak maka tidak
tidak masalah. Nah, bahkan kita ya, orang-orang yang mengaku diri salaf, yang mengaku diri salafi, itu bahkan ada yang mentahdzir ustadznya gara-gara ustadznya pakai kopiah hitam. Pernah dengar nggak kasusnya seperti itu? Dulu pernah itu, di awal-awal dulu ya. Kalau sekarang udah banyak ustadz pakai kopiah hitam mengisi kajian. Dulu pernah ustadz siapa kalau tidak salah itu Ustadz Abu Tasikal kalau tidak salah, atau Ustadz Abdullah Taslim kalau tidak salah dengar itu. Beliau pertama kali orang baru kenal sunnah di situ ya, jamaah itu baru kenal sunnah, ngelihat ustaznya pakai kopiah hitam. Ya. Mereka selama ini berpikiran bahwasanya kopiah hitam itu adalah topinya orang bid'ah. Ya, orang sunnah itu pakainya kopiah yang putih itu tuh ya. Ya. Jadi seperti itu. Akhirnya ditahzir lah ustaznya gara-gara itu. Padahal ustaznya lulusan Madinah. Ya. Lulusan Madinah. Ya. Ilmunya sudah tinggi lah, Masya Allah. Ya. Ya. Tapi ditahzir gara-gara hal seperti itu. Ya. Mereka dapat dalil kopiah hitam sebagai simbol bid'ah itu dari mana? Nggak pernah kan ada yang menyampaikan begitu, tapi mereka menyimpulkan sendiri. Itu yang menyebabkan banyak timbul fitnah-fitnah di kalangan ikhwah kita gara-gara hal yang seperti itu. Tidak tabayun dulu, langsung menyimpulkan ini bid'ah, ini haram gitu. Ngerti ya? Nah, bahkan Anda pernah dapat itu, ada yang ketika sholat subuh ya, dia duduknya dengan dia membentangkan kaki ya, dia membentangkan kaki seperti duduk tahiyat akhir ketika sholat zuhur. Paham ya? Duduknya begitu. Dia duduknya begitu, habis sholat ditegur sama jamaah. Ana lihat sendiri, ana waktu itu di belakangnya, dia ditegur sama jamaah. Ini sholat antum salah tadi, ulang lagi sholat katanya. Bayangkan, disuruh ulang sholat orang gara-gara seperti itu. Ya, orang itu ya yang sholat seperti itu tadi ada seorang musafir, anak muda, yang pakai jeans, dan ini numpang sholat di situ majelis sunnah tersebut. Jadi bayangkan perasaannya disuruh ulang sholat seperti itu. Ya, antum kalau di posisi dia tentu nggak akan mampir lagi ke masjid itu kan. Ya, ini kan fitnah yang seperti ini, kalam jahil. Ini ngomong itu juga orang yang nggak kenal apa itu soy muslim malah itu. Ya, hanya yang ngaku-ngaku diri ikhwan saja seperti itu. Ya. Bahkan ustadz yang dari Jogja itu sering mereka mengisi kajian pakai belangkon. Pernah lihat ya? Pakai belangkon, pakai bahasa Jawa, pakai baju khas daerah mereka. Ya. Ini hal yang biasa, nggak harus pakai jubah begitu. Pakai jubah silahkan, itu iktidaan bin Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Tapi pakai belangkon, pakai itu nggak ada muskilah gitu. Ya. Nah, jangan dijadikan sebagai sebab untuk bergontok-gontokan hal yang kayak begini. Ya. Baik. Qalu ta'ala ghairu muhallis sayd wa antum hurum yadullu ala tahrimis sayd fi halatil ihram thumma qala wa idha halatum fastadu fa'amara bil istitiyad ba'da al-hadar fala yajib wala yusannu alai ala man halla an ya'khudha al-bunduqiyah liyastada ittifaqan walakin al-amru lil ibahah. Tapi kalau antum selesai tahallul ya, antum haji kemudian tahallul, nggak wajib juga antum cari buat hewan buruan buat antum buru begitu ya. Bayangkan kalau antum pahami sebagai wajib. Ya, berarti setiap antum haji antum harus punya hewan buruan di situ. Apapun di situ. Ya. Baik. Sebagaimana saya mengatakan di sini, nggak berarti antum setiap selesai haji cari bunduki ya, cari bom untuk berburu misalkan, atau cari panah untuk berburu, nggak. Baik. Karena sekarang berburu bagaimana di Makkah itu? Ya. Semua sudah bangunan semua. Walihada ikhtalafa fihi al-usuliyun halil amru ba'dal hadar lil ibaha wa li raf'al hadar. Makanya ada khilaf di kalangan para usuliyun mengatakan al-amru ba'dal hadar lil ibaha aw li raf'il hadar. Mal farq baina al-ibaha wa raf'il hadar? Mal farq? Al-haram, al-hadar biman al-haram. Halil amru ba'dal hadar, ya, ba'da tahrim maksudnya, ya. Apakah perintah setelah sebelumnya dia diharamkan itu untuk boleh atau untuk rafil hadar? Paham tuh mana soal huna? Al-ibahah aw rafil hadar? Ya, hada huwa al-mahall al-khilaf. Faqala ba'dul ulama al-amru ba'dal hadar lil ibahah. Hadhihi al-qa'idah al-muttafaqah indal jumhur. Ini kaidah muttafaq indal jumhur. Walakin hunaka man yaqul aidan inna hadzal hadar nasakha al-hukma alladhi qablahu. Fa idza rafa'a adat al-ibahah wa sara lil ibahah. Ya, raf'ul hadar, antum perhatikan ya. Logikanya begini.
logikanya begini. Ada sesuatu, antum anggaplah meja ini adalah asal sesuatu, suatu perintah misalkan. Ya. Kemudian perintah benda ini hukumnya haram. Ya. Ini adalah keharaman benda ini. Paham sampai sini? Jadi benda ini hukumnya haram karena ada ini di sini. Ada ilahnya, misalkan ilahnya ar-rijs atau al-iskar dalam khamar itu. Nah, sekarang ya, setelah ini kita mengatakan haram, ya, ada perintah mengatakan lakukanlah yang ini di bawah ini. Lakukanlah ini. Padahal ada ini di sini kan? Haram dia. Tapi diperintahkan kita untuk melakukannya. Maka mana perintah ini bukan lagi lil wujub, tapi lil ibahah. Nah, berarti apakah maknanya kalau antum mengatakan lil ibahah, antum ikut jumhur. Kalau antum mengatakan rafil hadar, berarti antum mengikuti pendapat yang lainnya. Pendapat yang lain mengatakan kalau ada perintah untuk melakukan yang ini, berarti perintah itu sama dengan mengangkat ini. Paham? Paham ya? Mengangkat ini berarti ini kembali ke hukum asalnya sekarang. Apa hukum asal al-asya? Al-ibahah. Paham maksudnya ya? Berarti di sini perintahnya berarti alal ibahah. Berarti kita punya kaidah yang lain. Apa kaidahnya? Al-aslu fil asya al-ibahah. Tapi ini kan al-muamalat konsepnya ibahah di situ. Kalau al-aslu fil ibadah apa? Al-hadar, ya kan? Berarti kebalikannya lagi kan? Nah, ini ada ibadah. Kemudian ibadah ini diharamkan. Ya, ibadah ini diharamkan. Mungkin nggak ibadah diharamkan? Ya, bisa jadi sudah mansuh misalkan ya. Nah, sekarang ada perintah untuk melakukan ibadah yang diharamkan ini, ya. Maka ibadah ini kembali ke hukum asalnya itu al-hadar. Walaisal ibadah ibahah. Berarti kita melihat dulu ini apa ini? Itu apa ininya ya? Apakah muamalah atau ibadah? Nanti ya, zatnya kita lihat dulu. Taib. Jadi khilaf di kalangan ulama itu seperti ini, kembali ke berarti mahalun nizanya di sini. Mahalun nizanya apa ini? Ibadah atau muamalah begitu. Taib. Faqala badal ulama al-amru ba'dal hadar lil ibaha fayaqul inna hadzal hadara nasakha al-hukm alladhi qablahu. Nasakh menghapus hukum. Fa idza rafa'a 'adat al-ibaha. Kalau ini sudah diangkat, maka kembali ke hukumnya mubah. Yang tadinya tidak boleh kembali ke hukumnya mubah. Kenapa diangkat? Karena adanya amr itu. Wasara lil ibahah. Ini pendapat jumhur. Wastadallu bihadil ayah wa biqaulihi ta'ala fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya, fal amru huna lil ibahah. Ya, huna fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi. Setelah selesai salat Jumat, menyebarlah di muka bumi. Berarti di sini perintah nih kan? Berarti menyebar di muka bumi setelah salat Jumat itu hukumnya apa? Wajib apa haram? Hah? Wajib apa haram di sini? Kenapa? Ja'a ba'dal hadar. Mana hadarnya? Mana hadarnya? Di ayat sebelumnya wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Fantashiru fil ard, masuk jual beli enggak? Menyebarlah di muka bumi, masuk jual beli enggak? Masuk. Ya. Kan kita setelah sholat diperintah menyebar di muka bumi untuk apa? Untuk cari rezeki kan? Salah satu cara mencari rezeki dengan jual beli. Paham maksudnya ya? Berarti di ayat yang ke-9 Allah katakan wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Di ayat yang ke-10 ini Allah katakan menyebar di muka bumi untuk cari rezeki. Paham maksudnya ya? Berarti sebelumnya dilarang jual beli, sekarang diperintahkan jual beli. Paham? Nah, ini dalil mereka di sini. Baik. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullah. Faqala badal ulama innal amra ba'dal hadar li rafil hadar. Ini pendapat yang kedua sebagian ulama, berarti pendapat yang sedikit ya. Fa innahu idza irtafa al hadar 'ada al amru ila al hukm al awwal fa idza kana alladhi nuhiya anhu mustahabban 'ada mustahabban wa in kana wajiban sara wajiban. Baik, dalam 12 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah kita lanjutkan al kalam an hadza. Nanti kita masih bahas tentang dua kaul di sini. Ada berapa kaul di sini? Ada dua. Kaul yang pertama apa? Al-amr ba'dal hadar lil ibaha. Yang kedua, al-amr ba'dal hadar li rafil hukmi atau li rafil hadar. Ya. Dalil yang mengatakan al-amru ba'dal hadar lil ibaha, apa dalilnya? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi ba'da qoulihi ta'ala wa dzarul bai'. Nah, dalil yang pertama apa tadi? Wa idza halatum fastadu. Itu dalilnya. Dua dalil
dari orang-orang yang mengatakan al-amru ba'dal hadar lil ibahah. Nanti kita akan ambil dalil pendapat yang kedua yang mengatakan al-amru ba'dal hadar li raf'il hadar. Baik. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat sebenarnya, ya. Walaupun mayoritas usuliyun dhahaba ilal qaulil awal, ya. Nanti akan disebutkan kenapa ini adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. Baik. Mirip Apa? yang pertama sama kedua. Mirip. Memang mirip, ya. Mirip. Hanya saja kalau antum mengatakan yang pertama, bedanya ya. Anda jelaskan dulu perbedaannya. Kalau lil ibahah itu antum pastikan dia mubah begitu. Pasti mubah begitu. Hukum asalnya pasti mubah. Setelah ini diangkat pasti mubah. Tapi kalau antum mengatakan raful hadar, dia bisa mubah, bisa mustahab, bisa haram. Ya tergantung kepada hukum asalnya. Contohnya ibadah, hukum asalnya hadar. Paham maksudnya? Jadi seharusnya mana yang lebih kuat? Kan pendapat yang kedua ya kan? Lebih bagus ya kedengarannya kan? Ya. Jadi hukum asalnya nggak harus ke mubah begitu. Bagaimana kalau dia haram? Masa antum katakan mubah haram itu? Begitu kan? Nah, ibadah juga masa antum katakan ibadah itu mubah? Bagaimana antum katakan sholat zuhur mubah? Kan lagi mungkin ada. Ya, walakin aksarul usuliyun alal qaulil awal. Kenapa kok malah pendapat pertama yang lebih banyak penganutnya? Akan kita lihat insyaallah taala fil liqa'il qadim bi'idznillah wa natafi lahuna. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.